ujian yang paling sering dialami adalah kesabaran hati kita ketika chat nggak dibales, cuma checklist 2 biru doang, ya. Atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, aduh. Oke, teman-teman selamat malam. Kita jumpa lagi di tongkrongan kali ini. Aduh, thank you banget ya teman-temannya udah hadir tepat waktu. Ada yang tadi begitu Pak Edi share link itu, ada beberapa teman-teman yang langsung masuk di apa namanya waiting room gitu. Dan thank you banget untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan sebelum lanjut, teman-teman, Pak Edi mau sampaikan di sini tuh kita hari ini tuh ada teman nongkrong baru nih, yaitu ada Bu Sondang. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Sondang, teman-teman. Luar biasa ya, teman-teman ya. Oke, hari ini teman-teman, seperti yang tadi siang Pak Edi sudah sampaikan. Yang pertama, Pak Edi sampaikan dulu ya, kira-kira malam itu kita ngobrolin apa aja sih? Yang jelas mungkin teman-teman sudah tahu tema kita itu adalah kiat meraih prestasi. Jadi untuk tongkrongan kali ini teman-teman itu, kalau kemarin tuh kita ngomongin soal Sumpah Pemuda lah, anak apa namanya milenial lah, kita ngomongin soal apa namanya eh, terakhir itu kita nongkrong soal apa ya, Hari Pahlawan lah dan lain sebagainya. Hari ini tuh kita agak sedikit lebih khusus, yaitu kita sharing bareng, kita nongkrong bareng, kita berbagi tentang seputar persiapan menuju PAS. Karena tanggal 8 nanti itu kita sudah PAS dan selamat datang di liburan. Wah, liburan waktunya untuk bangun tidurnya siang. Aduh, luar biasa ya. Oke, teman-teman, Pak Edi perlu sampaikan juga untuk malam hari ini ya, untuk malam hari ini Pak Edi bacakan dulu ya hal apa aja sih yang kita akan sharing malam ini. Yang pertama itu nanti akan ada apa namanya sharing sedikit dari Pak Edi mengenai mempersiapkan ujian, lalu nanti juga ada curah pengalaman ya. Nanti ada beberapa teman-teman kita, ada kakak-kakak kelas kita yang nanti sharing ya. Lalu juga nanti Pak Edi juga akan berbagi tentang gimana sih tips and trik untuk mempersiapkan diri mengikuti PAS mendatang. Lalu nanti akan ada satu hal yang ditunggu-tunggu seperti janji Pak Edi di flyer yang Pak Edi bagikan, yaitu ada door prize. Door prize-nya nanti berupa Pak Edi nggak akan sampai Pak Edi mungkin nanti sampaikan di belakang saja ya teman-teman ya. Oke, teman-teman siap ya teman-teman ya? Halo, kasih jempolnya dong kalau teman-teman siap. Halo, email udah siap? Debbie, teman-teman yang lain udah pada siap ya? Oke teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti yang tadi Pak disampaikan, malam ini tuh kita akan sharing tentang apa ya, tentang kiat meraih prestasi secara spesifik. Kita sharing secara khusus untuk menyongsong PAS. Oke, teman-teman, Pak Edi lanjut ya, teman-teman. Pak Edi pengen nanya dulu deh ke teman-teman. Teman-teman pasti dong pernah dengar nama atau kata ujian ya. Pernah mendengar kata ujian. Kalau menurut teman-teman nanti bisa dijawab di room chat ya. Kalau menurut teman-teman ujian itu apa sih? Halo. Kalau menurut teman-teman ujian itu apa sih sebetulnya? Ayo, Kak Rahel, Kak Angel, Kak Chelsea, Kak Heleni, Kak Dear, Kak Richard Tony barangkali punya jawaban. Latihan soal kata Christoph. Menuangkan kembali ilmu, waduh luar biasa. Pemahaman kita sudah bisa sampai mana? Wah, luar biasa sekali ya. Yang lain teman-teman, kira-kira ujian itu apa sih? Ujian adalah tantangan. Waduh, luar biasa dari busana ini. Teman-teman yang lain, kalau menurut teman-teman itu ujian itu apa sih? Halo, boleh teman-teman sebuah tes untuk menguji pemahaman kita, kata Karahel kece. Waduh, keren-keren semua jawabannya. Bikin nervous itu, bikin takut. Aduh, mengetes sejauh mana kita memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Waduh, ini pintar-pintar semua ya kalau ditanya soal pengertian ujian. Oke, teman-teman, thank you banget yang sudah menjawab. Pak Edi lanjut ya teman-teman ya. Kalau menurut Pak Edi sendiri, biar ini ya kita mulai dari start dari kita mulai pelan-pelan ya biar teman-teman juga paham. Ada cerita sedikit teman-teman ya. Ujian adalah merupakan cara terbatas atau salah satu cara untuk mengukur kemampuan seseorang.
Jadi kalau dibilang ujian tuh bukan segala-galanya, enggak. Tapi ujian tuh salah satu cara gitu ya. Kalau dibilang salah satu cara memang benar, karena memang kalau kita sekolah itu nggak mungkin ujian tuh tiap hari. Nggak mungkin juga ujian tiap minggu ya, tapi mungkin satu semester tuh 2 kali. Itu pun yang satunya PTS, yang satu itu ujian benar-benar di akhir semester. Lalu yang kedua, ujian dilakukan untuk mengukur kemampuan kita. Jadi tadi teman-teman bilang untuk mengukur kemampuan kita itu benar. Sejauh mana sih teman-teman kita semua tuh paham soal materi tertentu atau memahami pengetahuan tertentu, keterampilan tertentu, ya ketika kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian, di situ kita akan tahu kemampuan kita. Makanya teman-teman, kalau setahu Pak Edi sih, kalau ujian tuh bukan hanya di lingkungan sekolah ya. Bahkan ketika suatu saat Chelsea Root pergi kuliah di Melbourne sana, jadi pengacara hebat, lalu ketika masuk dunia kerja pun pasti ada tesnya dulu, ada wawancaranya dulu, ada interview. Nggak mungkin Chelsea tiba-tiba masuk langsung jadi direktur utama Bank Indonesia, nggak mungkin juga. Pasti ada melalui namanya proses tahapan seleksi, dan disitulah teman-teman diuji, baik dari sisi pengetahuan, kemampuan, dari sisi keterampilan kita, dari sisi kita itu benar-benar diuji. Itu teman-teman. Lalu yang berikut, ujian itu kalau mungkin kita pernah dengar ya, pengalaman itu guru terbaik kita ya. Pasti pernah dong dengar kalimat-kalimat kayak gitu ya. Ujian itu untuk mengevaluasi diri kita. Teman-teman, Pak Edi mau bilang begini, mungkin kadang-kadang tuh ketika kita ikut, misalkan contoh ya, kita ikut ulangan, nilai kita padahal kita udah belajar dari malam sampai pagi, saking pengen dapat nilai yang bagus, kita nggak makan, saking dimanjainnya akhirnya waktu belajar disuapin sama mama, dek, ayo buka mulutnya dong, makan dulu kita. Pesawat terbang kita langsung disuapin sama mama gitu ya. Ini jadi keinget masa kecil ya jadinya ya. Gitu. Jadi dengan ujian tuh kita bisa tahu, oh kemampuan saya tuh ternyata sampai di sini. Pak dikasih contoh kecil, misalkan ada ulangan pelajar tertentu, kalau kita nggak belajar, hanya kita tahu bahwa sebetulnya, oh karena kalau saya nggak belajar, kemampuan saya tuh cukup sampai di sini, nggak bisa lebih. Gitu. Lalu yang berikut, jalan menuju impian, teman-teman. Teman-teman, Pak Edi mau bilang ya, Pak Edi tuh senang ya, kemarin itu waktu di tongkrong sebelumnya itu ada banyak yang bilang, Pak, saya tuh pengen banget dapat nilai yang bagus, dapat prestasi yang bagus. Teman-teman, di lingkungan sekolah, ujian merupakan salah satu cara untuk mencapai impian kita. Saya pengen jadi bintang kelas, jadi lulusan terbaik, pengen masuk universitas negeri, suatu saat ketika di bangku kuliah, dan lain sebagainya. Lalu ujian adalah mendewasakan. Nah, teman-teman, sebelum Pak Edi lanjut ya, teman-teman ya, Pak Edi mau sampaikan satu hal. Di dalam hidup ini ada beberapa ujian ya. Ini mudah-mudahan kayaknya teman-teman kita semua pernah mengalami. Kalau tadi tuh ujian lebih banyak pada belajar dan pembelajaran, ini ada satu ujian hidup yang mungkin kita tuh seringkali menghadapi atau menemui di setiap hari atau bahkan sewaktu-waktu itu kita mengalami atau menemukan ujian. Yang pertama, Pak Edi kasih contoh gini, kedisiplinan kita, teman-teman, coba nanti kita coba refleksi bareng-bareng ya. Kadang-kadang kedisiplinan kita itu diuji dengan rasa malas yang tak berkesudahan. Teman-teman, jangan bilang rasa malas itu hal yang biasa loh. Jangan. Tetapi rasa malas itu teman-teman diuji, teman-teman bisa disiplin nggak? Yo, coba kita refleksi diri. Bener nggak sih saya selama ini tuh diuji dengan rasa malas, kira-kira saya masih bisa disiplin nggak sih? Kalau teman-teman bisa disiplin, itu luar biasa loh. Artinya teman-teman bisa melewati ujian untuk rasa malas itu. Ataupun ujian lain ya, tanggung jawab kita itu benar-benar diuji dengan kebiasaan yang suka menunda. Jadi kalau kita terbiasa menunda, itu salah satu ujian. Kita dicoba, kita benar-benar bisa bertanggung jawab enggak? Kira-kira gitu. Lalu yang ketiga, berhasil atau tidak, itu diuji dari konsistensi dan konsentrasi. Banyak kali kita sedang belajar, lihat di YouTube ada drakor baru. Drakor dulu, lupa belajar. Padahal besok ulangan, bangun paginya telat. Aduh, ini kita benar-benar diuji. Atau misalkan nih, lagi fokus belajar, tiba-tiba teman main, bro kita game dulu bro. Biasalah, 30 menit aja nggak apa-apa. Tau-taunya bablasan tengah malam. Besok paginya bangun telat, begitu diguyur sama mama ya, air gua gayung bawah, udah pagi gitu kaget gitu ya. Tapi sebelum Pak dilanjut ya, teman-teman, masih ada satu ujian nih, teman-teman mungkin pernah ngalamin atau teman-teman tahu nggak? Ada satu ujian tuh yang bikin nyesek. Ayo, Pak Edi pengen nanya nih, ada satu ujian yang
bikin kita tuh jadi sesak, bikin kita tuh yang jadi gitu. Apa coba? Satu ujian ini seringkali kita dapetin. Sabar. Apa? Belum masih 50, masih 50. Ini ada satu Ujian hidup, Pak. Gimana? Ujian hidup. Ujian hidup ya, tapi lebih spesifiknya apa? Ini tiap hari tuh hampir setiap hari itu dialami ya. Ujian kehidupan. Ya benar sekali, tapi lebih spesifiknya apa? Itu ada satu ujian yang jadi begitu kita ngalamin situasi seperti itu jadinya gitu ya. Mungkin bisa jadi selera hidup kita juga jadi berkurang, semangat kita juga jadi berkurang. Ada yang tahu? Oke, Pak Adi kasih tahu ya. Ujian yang paling sering dialami adalah kesabaran hati kita ketika chat nggak dibalas, cuma checklist 2 biru doang, ya. Atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, aduh ini ujian yang paling berat dalam hidup ya. Ini kita udah nunggu kapan dibalasnya, dibalas enggak gitu ya. Begitu lagi sayang-sayangnya, malah ditinggal gitu ya. Dan ini Bapak Ibu Guru paling banyak dapat ujian kayak gini gitu ya. Begitu dikejar, ini ada masalah apa, dibaca gitu ya. Enggak dibalas. Bapak Ibu nunggu gitu, kapan nih anak saya ini bisa balas saya gitu ya, padahal mau bantu. Enggak dibalas-balas juga gitu ya. Pas lagi sayang-sayangnya ditinggal. Bapak Ibu Guru nelpon, ini ada kenal apa biar Bapak Ibu Guru bantu. Ditinggal gitu aja gitu ya. Ini jujur ya, ini Bapak Ibu Guru tuh ngalamin ya, ujian kayak gitu ya. Checklist 2 biru, nggak dibalas-balas. Sakit itu bukan sakit, tapi kayak udah sakit, mencekam, kayak nyakar-nyakar gitu ya. Jadi hati tuh udah kayak, waduh gitu. Ya, itu teman-teman. Nah, atau mungkin ujian lain tuh ketika lagi main game tiba-tiba wifi error, atau pas mau nonton drakor tiba-tiba kuota habis, ini kuota pakai habis sekarang, ini lagi nonton drakor ini gitu, segala macam. Itulah banyak banget kejadian yang kita alami, dan satu hal di sana kita tuh benar-benar diuji. Apakah emang kita bergantung pada situasi itu, atau memang kita mau membawa diri kita untuk keluar dari situasi itu. Nah, teman-teman, sampai di sini Pak Edi boleh dong minta semacam sharing singkat deh dari teman-teman kita ini ya. Pak Edi lihat dulu nih, kira-kira siapa yang bisa bantu sharing. Email deh, email. Pernah nggak ngalamin semacam ujian ya? Jadi ujian tuh tadi ya, bukan hanya pada ketika misalkan ujian maksudnya tertulis, bukan ya, tapi ketika kita ngalamin satu cobaan, misalkan ada tugas tapi fokus pada hal-hal yang lain kayak nonton drakor dulu atau TikTok dulu. Pernah nggak email ngalamin situasi kayak gitu turunnya? Pernah, Pak. Gimana tuh? Teman-teman sama Pak Edi penasaran ceritanya nih. Kayak lagi belajar terus rasanya tuh kayak pengen main game dulu, jadi main game aja dulu gitu. Begitu ya. Itu. Seberapa sering email? Jarang sih, Pak. Oh, jarang ya. Kalau Marini, cerita dikit dong Marini, pernah nggak sih ngalamin situasi kayak gitu tuh, misalkan lagi fokus-fokusnya gitu, tiba-tiba, aduh gitu. Gimana Marini? Pernah, Pak. Gimana tuh, ini Pak Edi sama teman-teman yang lain penasaran nih sama ceritanya Marini nih. Sama sih kayak Imelda, cuman diajak teman. Oh gitu ya. Oke, thank you Marini. Oke, teman-teman. Pasti semua kita mengalami situasi kayak gini. Dan seperti tadi Pak Edi bilang ya, untuk saat ini tuh kita benar-benar diuji tanggung jawab kita. Kira-kira kita bisa nggak sih mempersiapkan diri mempersiapkan diri untuk mengikuti TAS. Teman-teman banyak yang bilang bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Bagi Pak Edi itu salah. Kalau hari ini ada yang anak selamat ada yang bilang, Pak, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Bagi Pak Edi, itu salah besar. Kegagalan disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, catat baik-baik ya. Kegagalan disebabkan karena yang pertama, kita melakukan dengan cara yang salah. Yang kedua, karena kita berhenti sebelum proses selesai. Maka di sini Pak Edi bilang persiapan itu penting. Nah, ngomongin soal persiapan di sini tuh ada beberapa kata-kata kita yang kali ini akan sharing bareng ya. Kita sharing dulu deh. Pertama Pak Edi ke Kak Chelsea Ruth dulu. Kak Chelsea Ruth, ceritain dikit dong kebiasaan yang sering Kak Chelsea lakukan selama belajar dari rumah. Gimana sih kebiasaan belajar yang sering dilakukan, Kak Chelsea? Aku biasanya itu apa namanya,
lebih memperhatikan sih kalau lagi meet kayak gitu. Soalnya aku bukan tipe orang yang suka baca banget. Jadi aku kalau pada saat meet, aku perhatiin bener-bener biar masuk ke otak. Gitu ya. Aduh, ini keren ya pada saat meet. Iya sih, karena memang karena kita juga jarang banget tatap muka di sekolah, PTN-nya juga cuma 8 orang ya. Salah satu cara yang bisa apa ya, kesempatan yang kita bisa manfaatkan itu ya melalui meet. Aduh, luar biasa sekali. Kalau Kak Dea Natali, Kak Dea, ceritain dikit dong soal kebiasaan yang sering Kak Dea lakukan selama belajar dari rumah ya. Barangkali ini bisa memberikan motivasi, mungkin juga inspirasi untuk teman-teman yang lain, Kak Dea. Sama sih Pak, kayak Ruth, aku juga bukan tipe orang yang suka banget kayak kutu buku banget gitu. Suka baca-baca buku, terus suka belajar yang belajar banget gitu. Karena aku lebih suka kayak ke praktek gitu kan dibanding sama materi. Nah, jadi metode belajar aku tuh di sini aku pas ada guru ngejelasin itu diperhatiin. Terus buat catatan kecil apa aja poin-poin yang ada. Nah, udah gitu kalau misalnya udah malamnya itu kalian bisa belajar lagi, ngulang lagi materi buat besok gitu. Aduh, thank you banget nih Kak Diar nih. Kalau Kak Rahel, cerita dikit dong Kak Rahel. Barangkali mungkin ada teman-teman kita mungkin di sini ya, mungkin belum tahu gimana cara bagi waktu atau apa ya, membiasakan diri dengan kebiasaan belajar yang mungkin apa ya, yang lebih simpel, yang bikin kita juga seneng, bikin kita juga bahagia itu kayak gimana sih Kak Rahel? Ya, kalau aku sendiri tipenya kan memang orangnya kemudian gitu Pak ya. Jadi tiba-tiba nanti itu saya tuh tiba-tiba bisa pinginnya ngebaca materi itu aja daripada dengerin guru yang jelasin. Jadi biarin guru. Satu mood lagi, saya pingin dengerin guru. Habis itu nanti kalau misalnya hal-hal penting, saya catat kayak gitu. Terus kalau untuk bagi waktu kan memang saya itu orangnya lumayan bosan. Jadi saya itu kayak kasih target ke diri saya sendiri, 1 jam ini coba belajar satu mata pelajaran ini pakai timer. Jadi kita kayak punya alasan untuk apa ya? Untuk belajar gitu mencapai 1 jam. Apa yang kuasai 1 jam itu, terus aku tuh punya program gini Pak, coba buat 1 jam itu jadi kayak 5 menit, jadi nggak kerasa gitu jadinya. Ini luar biasa loh Pak, ini kayaknya harus kasih aplaus ya, pakai timer coy. Sama itu juga Pak, saya nggak, kalau biar nggak bosan tuh ngelakuin hobi. Jadi ngebaca, terus kalau udah baca dikit udah lumayan penat gitu ngelihatnya, gambar dikit. Habis itu kalau udah cukup belajar lagi gitu. Oh, berarti benar-benar konsisten ya, maksudnya oke, saya belajar sambil nanti mungkin kalau lagi bete ya udah deh saya main musik, tapi benar-benar di ini ya, di apa ya, dibatasi ya, benar-benar ya. Iya benar-benar. Tapi Gitu. bagi saya itu luar biasa loh, kita belajar tapi pakai timer gitu ya, udah kayak lomba lari aja gitu ya, luar biasa sekali Kak Rahel. Kalau Kak Heleni, Kak Hel cerita dikit dong kira-kira kebiasaan belajar itu kayak gimana sih selama belajar dari rumah tuh Kak Hel? Hampir sama sih Pak, kayak Kak Deyar sama Kak Rachel. Jadi biasanya kalau belajar itu kalau lagi meet diperhatiin, terus kalau aku nggak terlalu ngerti dicatat gitu kan. Nah nanti kalau udah selesai biasanya cari di YouTube gitu pembelajaran tentang materi yang udah dikasih tahu gitu Pak. Jadi belajar lagi karena saya biasanya lebih dapat kalau ngedenger daripada membaca gitu Pak. Makanya ini loh, lanjut dari yang teman-teman tadi ya, makanya mungkin kadang-kadang tuh kita tuh jadi mungkin ya, sorry ya, mungkin kadang-kadang tuh kita di sini apa sih Bapak Ibu guru nuntut kita harus ikut nih segala macam, karena tadi kadang-kadang kita mau baca sampai itu buku kita mau cium dia begini dekat begini sampai baca sampai cium juga mungkin untuk ngerti itu mungkin butuh waktu yang berkali-kali ya untuk bisa ngerti. Tapi kalau ketika kita ikut dengar penjelasan langsung, apalagi sampai nanya apa ini, bagi kita itu kayaknya itu lebih maksimal gitu ya. Itu. Berikut dari Kak Ricatoni. Waduh ini Ricatoni. Kak Ricat cerita dikit dong pengalamannya atau kebiasaan belajarnya itu kayak gimana sih Kak Ricat? Membuat jadwal Pak, jadwal keseharian gitu. Jadi supaya belajarnya efektif, disiplin dan teratur Pak.
Tapi sabar, Pak Edi denger-denger tuh Richard tuh jangankan ikut pelajarannya, baca buku komik juga sering bikin ringkasan ya Richard ya. Iya, Pak. Jadi Richard itu luar biasa ya. Mungkin ada yang belum tahu. Richard cerita dikit dong, Richard yang soal barusan. Maksudnya kayak misalkan baca buku novel atau apa tuh selalu bikin catatan-catatan tuh kayak gimana tuh Richard? Supaya mengingat lagi, Pak. Gitu ya. Jadi apa Baik yang loh. sudah kita baca ditulis. Gitu. Bayangin, ini ada teman kita yang mungkin teman-teman belum tahu ya, tapi Richard Tony itu Pak Edi pernah dengar mau dia itu dia mau baca buku novel, cerpen atau dongeng, tetap nanti Richard Tony itu selalu bikin kayak semacam apa ya, catatan kecil untuk inspirasi pribadi lah. Itu aduh bagi Pak Edi itu luar biasa gitu ya. Dan ini juga mudah-mudahan jadi satu referensi untuk teman-teman ke depan ya. Yang berikut ini ada mantan ketos kita di sini. Pak, mantannya jangan diomongin lagi dong Pak. Kak Angel, cerita dong Kak Angel. Kalau metode belajar aku itu ya Pak, kalau misalnya aku lagi ada waktu renggang gitu, biasanya aku kalau misalnya lagi mood itu aku selalu belajar, baca-baca aja satu atau 2 halaman itu juga udah cukup buat aku. Belajar juga nggak perlu 5 jam, 10 jam, 1 jam doang juga cukup. Asal kita mengerti aja dan paham, kita juga bakal bisa nguasain pelajaran itu. Terus juga kalau misalnya aku ada yang nggak ngerti, aku langsung nanya ke guru, terus abis itu aku nanya ke papa. Tapi kalau misalnya aku nanya ke papa, kadang suka males, soalnya kalau misalnya aku tanya ke papa nih, udah satu pertanyaan. Nah, papa tuh bakal menyeleksi semuanya gitu, jadi belajarnya juga bakal lama. Jadi aku lebih baik cari-cari ke guru, atau gak aku ke Google gitu, terus habis itu aku nyatet. Nah, kalau misalnya aku bikin catatan itu, aku lebih suka ngambil intinya aja. Soalnya kan kalau misalnya catatan dari buku-buku itu kan kadang suka panjang-panjang ya. Jadi aku disingkat-singkat aja, cari aku biar bisa paham gitu. Jadi biar aku bisa paham dengan tulisan aku sendiri. Jadi tuh aku bisa mengerti. Aduh ini malam ini tuh Pak Edi tuh berasa kayak dikasih daging sapi tapi isinya semua ya, yang tulang-tulang tuh nggak dikasih tapi dikasih dagingnya semua nih. Aduh luar biasa sekali ya ternyata teman-teman ini. Tapi lanjut yang tadi Angel ya, katanya saya tuh nyatat yang penting-penting doang. Kalau ingat-ingatnya Pak Edi tuh kayaknya sekarang tuh Bapak Ibu guru mapel tuh kayaknya udah bagi-bagi kisi-kisi ya untuk PAS ya. Bener nggak sih? Iya. Terus Nah kalau ini misalnya ada meet itu lebih baik kalian nyatet deh. Kalau misalnya nggak dicatat ya, soalnya kadang itu yang di buku itu gak dibicarain sama guru gitu. Jadi lebih baik dicatat apa yang guru omong. Nah, ini benar nih kata Kak Angel nih. Ini juga mudah-mudahan bisa jadi resolusi ya. Jadi resolusi untuk nanti di semester genap gitu ya. Untuk teman-teman semua nih. Mungkin sekarang tuh kemarin tuh aduh belajar kayak membosankan gitu, tapi mungkin cerita dari teman-teman kakak gitu tadi kayaknya itu bisa jadi resolusi ya. Resolusi Pak, itu semacam jalan keluar atau hal yang mau kita lakukan di masa mendatang gitu. Itu namanya resolusi. Nah, lanjut yang tadi ya, katanya kita tuh belajar bagi waktu atau baca apapun kita bikin catatan. Nah, ini Pak Edi mau nanya nih teman-teman kakak-kakak semua. Ini kan mau PAS nih. Pasti dong udah punya persiapan gitu dong. Ceritain dikit dong buat teman-teman yang lain. Gimana sih persiapannya gitu. Kayaknya kita mulai dari Kak Heleni dulu deh. Kak Heleni kira-kira persiapan untuk PAS itu kayak gimana nih yang sedang Kak Heleni lakukan? Pertama sih nyelesain semua tugas dulu sih Pak. Kan ada juga tugas saya yang belum selesai, jadi diselesain dulu. Nah kalau udah biasanya saya cari lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kayak bab 1, bab 2 gitu dibuka lagi, terus dibaca lagi gitu. Terus kalau ada yang nggak ngerti, biasanya saya juga cari dulu di Google gimana sih cara jawabnya yang benar itu gimana. Terus kadang juga nyatet lagi biar nggak lupa gitu loh Pak. Aduh, luar biasa ya, bener-bener ya. Ini Pak Edi cerita dikit ya. Tadi siang itu Pak Edi tuh nelpon sama Heleni ya. Lagi sibuk nggak? Ya Pak, lagi sibuk nih. Katanya lagi ngerjain tugas pramuka. Waduh, luar biasa. Dan teman-teman, tadi kata Heleni itu benar ya. Pertama sebelum kita siap PAS, pertama tuh beresin dulu tugas. Karena nggak mungkin juga kita siapin PAS, tapi tugas kita terbengkalai. Emang mau nanti pas saat lagi PAS, lagi ngurusin tugas yang belum. Jadi tadi kata Heleni juga mudah-mudahan bisa menjadi ini ya catatan untuk kita semua teman-teman. Lanjut ke Kak Richard Tony. Bang Richard, ceritain dikit dong, kira-kira gimana sih persiapan untuk PAS nanti Kak Richard? Hampir sama kayak Heleni, Pak. Jadi membaca materi-materi awal-awal gitu, bab 1, bab 2. Biasanya dipelajari lebih mendalam, karena kan kadang-kadang kita suka lupa. Jadi dipelajari lebih mendalam lagi.
untuk materi yang baru sih palingan baca-baca doang. Soalnya kan kita baru nggak lama belajar, jadi masih inget lah. Masih seger ya Richard ya? Iya. Aduh, berarti ini udah benar-benar tancap gas ya. Kayaknya ini kecepatannya udah 120 km per jam ini ya kayaknya ya. Aduh, thank you Kak Richard. Kalau Kak Chelsea yang sebentar lagi mau ke Australia gitu, ceritain dikit dong pengalaman atau persiapan untuk PAS nanti. Saya sih biasanya ngecek-ngecek lagi tugas, barangkali ada yang kelewat. Terus saya selesaiin dulu kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, agar biar bisa fokus gitu ke itu. Nah, terus saya juga pelajarin tipe-tipe soal yang guru kasih, kayak dari buku ada jawabannya atau dari internet. Nah, saya cari-cari di buku gitu. Jadi saya kayak ngebaca gimana sih tipe soal guru itu kalau ngasih. Bener loh kata Kak Chelsea. Gini ya, sebelum nanti dijawab oleh kakak kita yang lain ya. Gini, Bapak Ibu guru udah ngasih kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu sebetulnya 50% dari soal. Kalau dikasih soal kan pasti teman-teman udah tahu jawabannya. Teman-teman Pak Edi mau bilang gini, kisi-kisi itu 50% dari soal. Kalau teman-teman udah paham atau udah belajarnya untuk PS itu dari kisi-kisi, otomatis 50% jawaban itu sudah ada di tangan teman-teman. Cuman pembedanya itu nanti mungkin bentuk soalnya itu berbeda. Tapi materinya itu berdasarkan kisi-kisi. Itu teman-teman ya. Jadi kata Kak Chelsea tadi benar banget ya. Harus harus tahu nih kira-kira kalau kisi-kisinya ini kira-kira nanti soalnya keluar tuh ya paling nggak teman-teman udah mikir materinya tuh batasannya kayak gini. Jadi kalau kisi-kisinya itu dikasih A, kisi-kisi A, teman-teman jangan baca materi yang Z, ya. Apalagi mau ujian gitu ya. Boleh, tapi kalau untuk ujian sebisa mungkin patokannya itu dari kisi-kisi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya waktu lebih mau belajar semua materi dari bab 1 sampai bab 3 misalkan boleh-boleh aja sih gitu. Kalau Kak Rahel kira-kira persiapan untuk PS-nya kayak gimana sih Kak Rahel? Kalau saya itu lebih mentingin tugas dulu, ngesain tugas, sama benerin nilai-nilai yang tugas saya yang anjlok gitu loh Pak. Karena guru-guru tuh sering bilang kalau misalnya nilai PS kamu gak bagus, gak terlalu bagus, gak terlalu memuaskan gitu, bisa kebantu sama nilai dari PR, tugas-tugas kan. Nah, habis itu aku kan ini PAS, jadi PTS kan sebelumnya ada PTS, jadi aku ngeliat PTS karena sebagian besar soalnya pasti ada dari PTS itu kan. Sama ngeliat kisi-kisi, ngeliat video pembelajaran, sama kayak CR ngeliat tipe-tipe guru yang ngasih soalnya kayak gimana. Kayak Pak Frans itu kan biasanya ngasih soal yang berhubungan dengan logika kita sendiri. Jadi kita harus kayak ngasah-ngasah pikiran kita gitu. Terus kalau Bu Tretno pasti semuanya dari buku, pasti kayak gitu. Jadi mengetahui tipe-tipe guru yang suka ngasih soalnya harus kayak gimana. Terus nanti kalau kita udah tahu tipe-tipe guru itu ngasih soalnya kayak gimana, kita bisa tahu cara jawaban yang benar dan maksimal gitu. Aduh, luar biasa ya. Ternyata ini udah pada tahu semua ya, trik-trik guru, Bapak Ibu guru bikin soal tuh udah pada tahu semua ya. Aduh, lama-lama kunci jawabannya pada tahu semua ya. Pak Edi ngeri juga kalau suatu saat Bapak Ibu guru ngomong dalam hati, teman-teman yang lain pada tahu nih. Aduh, repot juga ini ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ada yang tahu soal isi hati Pak Edi, mudah-mudahan dosa Pak Edi nggak ada yang tahu ya, mudah-mudahan ya. Nanti bisa pecah nih perang dunia ketiga ini. Oke, thank you Kak Rahel. Kita lanjut ke Kak Angel dulu deh. Tadi kan Kak Angel terakhir, Pak, kok saya terakhir mulu ya? Mentang-mentang saya udah mantan petos, saya terakhir mulu Pak, gitu kata Kak Angel. Kak Angel, kumpul-kumpul doang. silakan Kak Angel, ceritain dikit dong. Kalau aku belajar 2 minggu, aku selalu belajar 2 minggu sebelum PTS, PAS gitu kan. Nah, belajar 2 minggu ini kan aku punya waktu 14 hari. Aku selalu menyisihkan waktu itu 1 hari harus aku bisa menguasai 1 mata pelajaran. Nah, kalau misalnya IPA sama matematika itu 2 hari. Jadi misal kalau misalnya hari pertama itu aku udah menguasain materinya dulu, habis itu besoknya aku latihan-latihan soal, IPA juga gitu. Nah, kalau misalnya pelajaran yang lain, aku baca-baca buku aja. Nah, tapi aku juga harus sudah mengerti. Pokoknya kalau misalnya belum paham, aku harus terus belajar pada hari itu. Jadi aku benar-benar udah bisa menguasai materi itu dalam 1 hari.
Nah, terus kalau misalnya ada besokannya ada pelajaran gitu, aku tetap belajar juga buat pelajaran besok, tapi pelajaran besok aku dikurangin jadwal belajarnya. Nah, tapi aku lebih nge-push buat PAS. Aduh, luar biasa ya. Tapi sebelum ke Kak Dear ya, ini pertanyaan untuk kita semua ya teman-teman ya. Teman-teman boleh jawab di room chat. Kira-kira belajar tuh menyenangkan atau membosankan sih? Kira-kira Sebenarnya sih senang, Pak, soalnya kan kalau misalnya kita belajar kita bakal tahu. Apalagi kalau misalnya kita punya pikiran yang penasaran, itu seru banget sih. gitu ya. Ini Pak Edi cerita sedikit ya pengalamannya. Dulu waktu awal PJJ itu angkatannya mereka Kak Chelsea itu masih kelas 7 ya. Masih kelas 7 ya. Jadi begitu awal PTS semester genap mau ke kelas tanggal 16 Maret kalau nggak salah tahun 2020 itu angkatannya mereka Kak Angel ini mulai PJJ gitu. Dan ada satu pengalaman Pak Edi tuh yang tadi Kak Edi itu benar ya. Ternyata kalau belajar tuh kalau kita suka tuh pasti kita senang dan ketagihan gitu. Pak Edi awal dulu tuh pernah belajar kayak Filmora di CorelDRAW, Canva gitu ya. Sekarang tuh malah ketagihan gitu. Malah kayak semacam lagu wajib gitu ya. Jadi seakan-akan kayak, ya Richard Tony izin makan gitu. Kalau Richard Tony jam segini makan biasanya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelakuin sesuatu dan itu benar-benar kita suka, itu pasti kita akan tertarik gitu ya. Jadi kayak semacamnya untuk cowok-cowok nih ya, kalau kita melihat belajar itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, itu ibarat kata kita lihat cewek cantik dan pengen, itu cewek cakep banget gitu ya. Itu untuk bapak-bapak, cowok-cowok nih ya. Jadi begitu ya. Artinya kalau kita ngelakuin sesuatu dengan hati itu pasti akan tergerak. Nah, ada satu lagi nih Kak Dear. Kak Dear, ceritain dikit dong, kira-kira persiapan PS-nya kayak gimana sih, Kak Dear? Kalau aku PS-nya sih nggak terlalu dibawa serius ya, cuman dibawa asik aja gitu. Jadi aku tuh mulai dari belakangan ini, aku tuh buat 3 kertas gitu kan. Nah, di satu kertas itu aku buat nih target buat minggu ini. Minggu ini tuh beresin tugas-tugas yang belum. Jadi begitu menjelang PAS, kita udah mulai santai gitu kan, udah bisa mulai fokus lagi buat belajar buat PAS. Nah, terus yang di kertas kedua itu aku buat jadwal belajar PAS-nya. Misalnya nih, kan dominan ya, hari pertama itu agama. Nah, berarti di hari, misalnya di min 2 minggu kita PAS, di hari Seninnya itu kita belajar agama. Nah, terus di kertas ketiganya itu, aku biasanya tulis kisi-kisinya apa aja. Nah, baru buat ngerangkum yang kita pelajarin, aku biasanya pakai video time lapse gitu loh Pak. Jadi apa yang kita nggak ngerti itu pas lagi mandat pas ngomongnya, nah itu bisa kita pelajarin lagi, kita ulangin lagi yang kita nggak ngertinya gitu. Ini kayak cerita dari Kak Dear ini kayak asik banget ya gitu ya. Bikin kayak semacam flip chart gitu ya, dibikin jadwalnya, ini seolah-olah menghipnotis kita semua, kayaknya kita harus ikut caranya Kak Dear ini. Berarti nanti Kak Dear kalau ada adik kelas kita nanti minta Kak Dear ajarin dong, harus siap dong berarti ya. Oke, thank you banget teman-teman. Sekarang kita ke teman-teman yang lain dulu deh, teman-teman yang lain yang ada di room meeting. Teman-teman ceritain dikit dong, kira-kira persiapan teman-teman apa aja sih untuk PAS? Boleh dijawab di room chat teman-teman. Ayo, kira-kira teman-teman persiapan untuk PAS-nya kayak gimana sih? Oh, ini ada yang angkat tangan tadi, Marina. Halo Marina. Kepencet, Pak. Kepencet. Ya, nggak apa-apa. Oh, teman-teman, ayo dong kira-kira diceritain dikit, kira-kira persiapan teman-teman untuk PAS tuh kayak gimana sih teman-teman? Ayo dijawab di room chat, teman-teman. Halo teman-teman, ayo dong diceritain dikit dong, nggak usah panjang-panjang, satu kalimat aja cukup. Persiapan untuk PS-nya kayak gimana sih teman-teman? Apakah hampir sama dengan yang diceritakan oleh kakak-kakak kita tadi, atau beda, atau mungkin ada yang lebih unik lagi? Belajar semakin giat gitu. Oke, jangan lupa ya, belajar sambil ngopi itu malah lebih dapat loh, Bang Alfredo. Yuk teman-teman yang lain, kira-kira persiapan untuk PS-nya gimana sih teman-teman? Nah, teman-teman sambil menunggu jawaban dari teman-teman kita di room chat, nah Pak Edi ceritakan sedikit soal persiapan untuk PAS. Yang pertama ya teman-temannya, kata Adriel harus banyak belajar. Bener Adriel ya,
harus belajar dari pengalaman. Kalau PTS kita kemarin mungkin agak sedikit kurang, yuk tancap gas biar PAS itu benar-benar apa ya, benar-benar optimal gitu teman-teman. Pak diceritakan sedikit lah soal persiapan PAS ya. Relaksasi harus benar ya kata Bu Senang ya. Relaksasi itu maksudnya harus kita bawaannya juga harus tenang, jangan apa ya. Jadi jangan memaksakan diri gitu. Biar teman-teman tuh nyaman. Orang kalau belajar tuh dalam kondisi bahagia, senang itu pasti akan lebih keren gitu. Nah, teman-teman, Helena belajar lebih banyak dan tugas harus diselesaikan dulu. Bener banget nih kata Helena nih. Nah, itu nanti akan tadi cerita ada sesi khusus yang tadi apa namanya? Ceritakan soal itu. Nah, teman-teman, berikut Pak Edi sampaikan beberapa persiapan yang menjadi catatan untuk kita semua. Jadi yang tadi kakak-kakak kita udah cerita, teman-teman yang lain boleh ikutin yang Pak Edi sampaikan ini. Tinggal kira-kira saya tuh pas yang mana sih? Itu teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman sehat ya. Ini Pak Edi ingatkan berkali-kali ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman sehat dulu. Ini Pak Edi cerita sedikit ya. Beberapa tahun lalu itu ada alumni ya, itu pada saat ujian itu sakit. Akhirnya apa, orang liburan dia ujian sendiri lagi, sedih kali ya. Udah apalagi waktu itu masih belajar di sekolah, soalnya sampai 40 50, aduh itu mau nyontek bro nomor 1 nggak bisa sendiri. Emang ya mau nyontek sama tembok gitu kan nggak mungkin juga teman-teman ya. Maksud Pak Edi teman-teman harus pastikan teman-teman harus sehat. Jadi yang sering bepergian sebisa mungkin untuk tahan diri dulu. Apa yang mungkin sering makan juga nggak teratur ya, kadang-kadang Pak Edi juga yang makannya nggak teratur ya. Maksudnya sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan kita gitu ya teman-teman ya, supaya teman-teman pada saat ujian juga ikut gitu, jangan sampai ketinggalan ujian lalu pada saat teman-teman kita yang lain udah go liburan kita malah masih berpacu dengan soal ujian lagi. Nah, itu teman-teman. Yang kedua, batasi diri dengan hal yang nggak begitu penting. Maksud Pak Edi teman-teman yang tadi misalkan Kak Rahel, Kak Angel dan Kak kita tadi bilang itu benar ya. Karena gini deh, coba kita lihat lagi pengalaman kita. Mungkin kadang-kadang kita suka menunda itu bukan karena keinginan kita, tapi karena bablas. Ya, bablasnya gini. Rencananya sih pengen udah main game 30 menit untuk ngilangin stres. Tapi akhirnya dari ketagihan lalu lupa pada hal yang lebih penting. Inilah kebiasaan yang selama ini. Makanya Pak dibilang teman-teman, kalau memang teman-teman mau hasil PAS tahun ini tuh benar-benar optimal, yuk tinggalkan dulu hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya bolehlah nanti liburan teman-teman mau nggak mandi, mau nggak makan hanya untuk main game, nonton drakor, main TikTok, bolehlah silakan libur coy. Tapi ini tuh waktu-waktu penentu. 2 minggu dari sekarang tuh rasa-rasanya sih nggak cukup gitu ya. Tapi Pak Edi yakin teman-teman pasti punya cara sendiri. Yang berikut teman-teman, perbanyak latihan soal dan atau membaca. Maksudnya ini, ya maksudnya mumpung inilah yang Pak Edi bilang, persiapan tuh bukan berarti bahwa kita baca dari pagi sampai malam, nggak juga. Tetapi paling nggak kita punya waktu khusus untuk mempersiapkan. Dan akan lebih bagus kalau tadi kata Kak Dia tuh bener banget, dijadwalin. Ya nggak usah lama-lama lah, 15 menit. Habis itu mau nonton TV, mau tiduran, goler-goler, atau sambil scroll IG, ya silakan gitu ya. Itu. Lalu yang berikut, kata Stephen itu benar ya, persiapan, perlengkapan atau fasilitas. Nah ini teman-teman, jangan sampai pada saat ujian, kuotanya udah keburu habis karena game. Nah ini, maksud Pak Edi teman-teman, ya dari sekarang itu teman-teman mulai persiapin nih, oh saya tanggal sekian tuh ujian. Pastikan teman-teman, jaringan di rumah teman-teman tuh bisa dipastikan baik, kuota teman-teman itu baik, handphone itu pastikan dicas dengan baik. Karena kadang-kadang gini, mungkin teman-teman punya pengalaman nih, lagi meet tiba-tiba baterainya bukan lagi turun sedikit-sedikit, tapi tiba-tiba langsung nol gitu. Langsung draw, HP tiba-tiba langsung mati. Jangan sampai pada saat ujian, syukur-syukur kalau dicas ya cepat penuh gitu ya. Kalau enggak ya kita nunggu dulu. Syukur-syukur juga ada handphone cadangan atau laptop. Kita masih bisa pinjam handphone mama atau bapak. Kalau pada pergi kerja semua, kita sendiri di rumah, ya kita tunggu sampai malam baru soal ujiannya terkumpul gitu kan, nanti nggak maksimal juga gitu teman-teman. Yang berikut ya, bereskan pekerjaan yang tertunda agar lebih fokus. Nah ini teman-teman apa yang mau sampaikan. Ini catat baik-baik ya. Ada 39 orang dikurang 3, 36 siswa. Catat baik-baik ini. Bereskan tugas-tugas yang belum. Maksudnya gini teman-teman. Jangan sampai pada saat PAS, ini Pak Edi selama bulan November tuh selalu teriak, belum tugas harus dibereskan, dicicil. Itu dari awal November tuh Pak Edi sudah bilang. Jangan sampai
pada saat PAS, kalau teman-teman masih tuh kejar-kejaran sama tugas-tugas yang belum. Lalu kapan waktunya untuk siapin diri untuk PAS? Ini informasi ya, teman-teman yang malam ini ikut nongkrong, ini informasi. Tadi siang Pak Edi dan mungkin nanti Bu Senang akan sampaikan sedikit di setelah ini teman-teman. Tadi siang itu Pak Edi dapat informasi dari Pak Dodi, hari Senin, ya catat baik-baik ya, hari Senin dari kelas 7 sampai kelas 9, Bapak Ibu sudah input nilai harian di e-raport. Hari Senin. Makanya dari kemarin Pak Edi bilang, anak-anak ayo diberesin tugasnya. Jangan sampai teman-teman, nih ya, mau ujian. Maksudnya gini, Bapak Ibu sekarang tuh nilai harian itu udah mulai diberesin. Jadi tadi kata Kak Rahel itu benar. Jadi penentu nilai rapor itu bukan hanya karena PAS doang, enggak. Tapi ada tuh yang nilai harian, yang persentasenya itu bisa sekitar ada ya 70% lah nilai harian itu punya andil di nilai rapor, teman-teman. Nah, hari Senin itu udah mulai diinput. Jadi harapannya teman-teman ya kalau memang teman-teman peduli dengan perjuangan teman-teman, peduli dengan diri, ya mulai diberesin. Ya. Jadi catatan penting untuk teman-teman yang malam ini dengar informasi ikut nongkrong, ini catatan penting ya. Ini informasi penting banget. Hari Senin Bapak Ibu guru mulai input nilai harian. Jadi teman-teman yuk dari sekarang tancap gas lagi ya teman-teman ya. Itu. Yang berikut teman-teman ya, pada saat PAS, saya ini catatan juga ya. Cek jadwal. Kadang-kadang tuh ya ini Pak Edi cerita ya, mungkin ini tuh hal sepele yang Pak Edi bilang, tapi kadang-kala tuh kita tuh jadi orang yang khilaf dengan hal-hal kecil ini, nggak tahu jadwal. Nah hari ini PJ-nya pelajaran apa pertama? Aduh Pak, hari itu PJ-nya apa ya? Nggak tahu Pak. Jangan sampai pada saat PAS teman-teman nggak tahu nih ujiannya hari itu apa. Kalau nggak tahu jadwalnya apa, itu otomatis ketahuan, nggak ada persiapan itu. Itu biasanya bawahnya tuh kerjain soalnya tuh ngarang gitu ya, ngarang bebas gitu ya. Jadi inspirasinya itu datang, intinya dia hayal aja udah gitu ya. Jawaban benar salah tuh urusan belakangan gitu ya. Intinya dia ngarang aja dulu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya persiapan. Lalu yang berikut, sebisa mungkin bangun tepat waktu. Teman-teman catat baik-baik, PAS online itu pasti ada timernya. Begitu telat ditutup, teman-teman udah nggak bisa ngirim. Mungkin isi bisa, baca bisa, tapi nggak bisa ngirim. Jangan sampai nih teman-teman kejadian, ya. Jadi pastikan teman-teman bangun awal harus tahu jadwalnya dan jangan sampai telat karena bangun pagi telat. Itu jangan sampai ya. Lalu yang berikut, baca petunjuk. Ini penyakit. Ini sorry ya teman-teman, ya tapi Pak Edi bilang ini demi kebaikan kita bersama. Kadang-kala tuh kita tuh nggak baca tuh namanya petunjuk. Disuruh A yang kita lakukan Z, yang disuruh Z yang kita lakukan B. Tadi pernah nggak sih kita baca baik-baik? Tadi yakin banget ya Bapak Ibu guru tuh pasti kasih petunjuk yang teman-teman juga bisa pahami walaupun baca sendiri. Tadi yakin banget teman-teman bisa pahami itu. Lalu yang berikut kerjakan dengan teliti ya. Ini Pak Edi mau bilang jangan ini ya. Jadi jangan ujian lalu jangan kejar oh saya selesai duluan, saya udah beres duluan. Tapi entah benar apa soalnya enggak itu jangan ya. Kerjakan dengan teliti semampunya dan sekuat tenaganya teman-teman. Lalu yang berikut percaya diri ya. Ini yang Pak Edi mau tekankan. Sorry ya, Pak Edi minum dulu keselak. Hindari, yang berikut adalah percaya diri. Teman-teman, Pak Edi mau sampaikan, ini catat baik-baik. Hindari mental block. Tadi jelasin ya soal mental block. Mental block tuh gini, kita belum ngelakuin apa-apa, tapi kita udah bilang, oh saya nggak bisa padahal kita belum nyoba. Itu tipikal orang yang mental block. Teman-teman, Pak Edi mau bilang begini, namanya kita di sekolah tuh pasti ya, kejar-kejaran untuk mencapai pengen jadi juara satu tuh itu wajar, itu kompetisi normal. Tapi teman-teman yang sorry ya, misalkan kita mungkin di kelas mungkin kemarin PTS itu banyak yang bilang jangan sampai minder ya. Jadi jangan sampai bilang si juara itu si ini itu mulu, kita mah nggak pernah juara, kita mah juara paling belakangan. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman ya. Tapi teman-teman harus punya komitmen nih. Oke, saya mungkin kemarin nilai saya kurang, tapi saya pastikan ini bisa gitu. Supaya teman-teman juga ada motivasi. Jangan sampai belum ujian tapi teman-teman udah mulai ujung-ujungnya kita tuh nggak ada juara. Nah itu yang salah ya, dan itu nggak boleh. Apalagi jadi anak selamat inspirasi jadi anak selamat yang katanya gudangnya inspirasi, yang terkece badai, yang keren cadas. Kalau kata Kak Heleni biar makin gurih makin renyah, itu harus bisa menghindari namanya mental block. Yang berikut, hindari kebiasaan menyontek. Teman-teman, Pak Edi sampaikan sekali lagi, mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Dodi, ujian online tahun ini itu beda. Jadi yang nyontek itu siapa, yang kurang jujur itu siapa, itu pasti akan kedetek semua. Ya, teman-teman ya.
ini Pak Edi mau tekankan sekali lagi, teman-teman, ini ujian, ya. Beda kalau kita naik masuk keluar hutan itu beda ceritanya ya. Kita boleh tanya, bro, saya mau ke puncak gunung lewat jalan mana tuh yang lebih cepat? Boleh. Tapi kalau soal ujian, apalagi nanya jawaban ke teman, jadi kita juara satu pun itu bukan prestasi kita, itu juaranya teman kita. Teman kita kasih kita juara yang gratis cuma-cuma. Dan Pak Yakin emang mau gitu ya. Kita udah berusaha tapi pada saat di terakhir yang kita dapatin itu bukan karya kita, bukan perjuangan kita, tapi perjuangan teman-teman, kan nggak mungkin juga. Ya. Lalu yang berikut, jangan sampai tadi bilang, jangan asal kelar, asal jadi, asal beres. Intinya saya lebih dulu selesai biar saya main. Itu jangan ya. Pastikan teman-teman kerjakan dengan teliti. Yang keenam, yang paling terakhir, pastikan jawaban teman-teman itu terkirim ya. Jangan satu udah kerja capek-capek, lupa submit. Akhirnya ditunggu sampai sore, ini kok nggak ngirim-ngirim juga gitu ya. Itu teman-teman. Lalu yang paling penting, libatkan Tuhan dalam setiap usaha teman-teman. Itu teman-teman. Jadi kira-kira itu persiapan untuk PAS dan udah jam 7.30 ya. Sepertinya kita sudah di penghujung acara dan sebelum kita tutup, teman-teman pengen disampaikan setelah ini nanti kita akan dengarkan sedikit informasi dari Bu Sonang yang sudah berkesempatan hadir saat ini. Tapi nanti setelah itu kita akan ada kuis berhadiah yang mana dipersembahkan oleh Slammer Inspirasi. Yang katanya makin malam ini buat 3 orang lah. Kemarin cuma 2 ya, sekarang dikasih 3 kesempatan. Oke, teman-teman, Bu Sonang, barangkali ada hal yang mau disampaikan, silakan Bu. Ya, terima kasih, Edi. Kalau saya sama sih seperti teman-teman waktu saya SMP dulu. Saya juga pernah merasakan sistem kebut semalam. Itu pernah saya alami. Betul. Cuma bapak saya ini memang sangat disiplin. Jadi kalau setiap menjelang ujian itu pasti kita semua itu, kami berempat itu harus selalu ada di meja makan. Semua belajar sama-sama di situ. Jadi selalu dipantau, kamu sudah sampai mana, seperti itu. Tapi seiring dengan waktu saya kelas 3 SMP, saya diberi kebebasan untuk belajar di kamar sendiri. Gitu. Tapi kalau saya memang selalu, orang tua saya selalu menjadwalkan. Lebih baik kalau belajar itu sesuai dengan jadwal. Misalnya nih 2 minggu sebelumnya, hari Senin apa sih jadwalnya? Misalnya IPA, kita pelajari IPA dulu. Seperti itu. Tapi saya tidak terlalu suka baca buku, Pak Edi. Saya tuh paling senang itu baca ringkasan. Selalu ringkasan. Kalau baca dari awal tuh udah capek rasanya gitu. Dan saya juga selalu membiasakan kalau belajar itu pasti harus ada selalu musik, Pak. Harus ada musik mau itu musik metal atau apa, pasti harus selalu ada musik. Nggak tahu, makanya saya juga nggak ngerti. Kalau setiap belajar itu, entah keroncong atau apa, selalu ada. Karena kalau tidak ada musik, malah ketiduran, Pak, ujung-ujungnya. Jadi saya selalu ada musik. Berarti teman-teman setelah ini kita gimana kalau kita dengerin Bu Sonang nyanyi? Wih, mantap nih. Enggak. Aduh. Karena saya dulu, Pak, jujur aja teman-teman, saya tuh waktu SD itu bagus-bagus nilainya. Merah semua. Ada warna merah, warna hitam. Wah, kebanyakannya merah. Jadi kayak rapat, kayak kebakaran lah seperti itu. Jadi setiap itu dimarahin, dijewer lah, apalah. Dasar kamu anak bodoh, katanya gitu. Udahlah, kalau udah ingat itu. Jadi, tapi saya nggak malu dengan masa lalu saya. Dengan nilai 3, itu banyak pisan waktu masa SD. Tapi begitu saya SMP, ya namanya anak remaja ya Pak ya, sudah mulai beger, istilahnya sudah mengenal sana-sini, saya jadi banyak belajar dari teman-teman. Jadi kalau hanya belajar dari buku saja, itu kayaknya tidak terlalu ini. Malah saya dengan teman-teman itu sering diskusi Pak. Kalau zaman kami dulu itu, sebelum ujian itu biasanya suka membahas soal dulu. Kadang-kadang kan kalau baca buku gampang ngantuk Pak. Kalau saya mah jujur aja males gitu kalau terlalu banyak sering baca buku. Tapi kalau sering drill dengan teman-teman, kayak gini gimana? Jadi belajar sama-sama gitu. Dan itu saya lihat dari anak-anak kita ya Pak ya yang sudah jadi alumni. Karena saya pernah jadi wali kelas mereka. Di sini ada Heleni, kakak ya. Saya ingat waktu zamannya Marsha, zamannya Widya. Mereka itu kalau mau ujian itu kayak gitu. Jadi di luar itu sudah belajar sama-sama. Malah itu lebih masuk ke
ke pikiran kita daripada kita baca buku, karena terlalu banyak yang harus dibaca kalau di buku itu. Nah, untuk teman-teman semua, jangan merasa minder ya, seperti yang saya bilang tadi, waktu saya SD saya kebakaran rapotnya itu, banyak merahnya daripada hitamnya. Jadi jangan merasa nilai itu adalah segalanya, tidak. Jadi kalau kita belajar dari masa lalu, oh berarti nanti saya selanjutnya harus seperti apa nih, begitu. Saya juga alumni ya teman-teman ya, saya sekolahnya di SMP Slamet Riyadi juga. Betul, saya SMP Slamet Riyadi, alumni sekolah kita. Sama, saya juga dulu anak nakal. Jadi kalau misalnya ada guru nggak masuk, pasti saya bikin onar. Misalnya si guru A nggak masuk, saya pura-pura jadi guru. Dan saya merasakan gimana saya dijewer itu malu di depan teman-teman. Gitu. Tapi dari situ saya jadi belajar banyak. Karena memang guru-guru saya itu galak, tapi menyenangkan gitu loh. Jadi tidak ada istilahnya benci kepada kita, enggak. Saya senang dengan guru-guru zaman dulu itu. Jadi mereka itu setelah menjewer saya, ya mereka minta maaf juga gitu. Dan bahkan sampai sekarang, kalau beliau datang ke sekolah, Sondang, ingat gak waktu saya jewer kamu? Oh ingat dong Pak, saya bilang gitu. Jadi betul Pak, saya tuh nggak terlalu suka banyak baca buku ya. Jadi kita sharing dari teman-teman, seperti apa bagusnya. Malah itu lebih cepat nempel di pikiran saya. Mungkin teman-teman yang lain juga sama ya, seperti itu. Gitu. Cuma sayangnya karena sekarang sedang COVID, jadinya memang kegiatan seperti ini agak sulit dilakukan oleh teman-teman. Sering buka YouTube lah, sering buka Google dan segala macam, itu yang membuat teman-teman itu jadi lelah. Jadi harapan saya, di sini saya bukan sebagai kepala sekolah ya teman-teman ya, ini sebagai sharing aja. Jadi jangan terlalu dibuat inilah stres ya dengan zaman seperti ini. Anggaplah guru itu adalah teman kita. Jadi kalau misalnya kesulitan kan sekarang kalian udah mulai canggih ya, bisa nanya lewat WA. Kalau zaman saya dulu kan tidak ada WA. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya telepon yang pakai putaran seperti itu. Jadi manfaatkanlah guru-guru itu sebagai rekan kita lah. Jangan merasa takut kalau kita mau bertanya. Karena saya yakin teman-teman guru kalau anak-anak bertanya kepada kami malah senang seperti itu. Itu Pak Edi. Waduh, luar biasa ya. Ternyata Bu Sondang ini punya pengalaman yang luar biasa ya. Dan hari ini, Pak Dodi, selamat datang Pak Dodi. Ini ada Bu Teri juga ya. Ini Pak Edi cerita sedikit ya teman-teman ya. Pak Edi dulu waktu SMP, pas tiap kali giliran ngambil rapot, itu siap-siap. Karena begitu Pak Edi sama Mama ke sekolah ngambil rapot, sampai di rumah tuh Bapak udah siapin balok seukuran gini ya, 1 meter gitu ya. Dari pulang kalau nilainya bagus ya itu masuk rumah dengan senang ketawa ketiwi gitu ya. Tapi kalau ada nilai yang merah siap-siap ya dibalokin lah sama Bapak gitu ya. Sampai betul Pak Edi. gitu ya. Kebayang betul Pak Edi. Aduh ini sebelum kita lanjut ke kuis ya, ada Pak Dodi juga. Pak Dod, barangkali ini kan mau PS ya Pak Dod. Barangkali ada pesan-pesan untuk bro-bro kita yang dari bro and sis dari anak-anak Selamat ini, barangkali ada pesan Pak buat mereka Pak. Audionya belum nyala Pak. Ya pesannya tetap semangat aja. Tetap semangat. Apapun keadaannya maju terus. Ya gitu aja. Dan jangan lupa ngopi ya Pak ya. Jangan lupa ngopi. Pak, ya. Kalau tangannya begini, kayaknya malam ini kalau Pak Dodi tangannya nggak gini. Aduh, Pak Dodi luar biasa sekali. Tadi ada Bu Teri juga ya, kalau nggak salah ya. Halo Bu Ter. Halo Bu Ter. Iya, halo Pak. Halo. Bu, barangkali ada yang mau disampaikan pesan buat teman-teman kita, boleh dong Bu? Ya, maaf saya tidak bisa on cam. Tadi sepertinya sudah lengkap pesannya dari Pak Edi udah mantap banget, dari Bu Sondang juga udah oke banget. Yang penting benar tadi kata teman-teman ya, persiapan PAS-nya, tugas-tugasnya diberesin dulu biar PAS-nya tuh nggak kepikiran kemana-mana gitu. Jadi biar fokus gitu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Bu Ter buat masukannya. Dan teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara dan seperti tadi Pak Edi bilang nanti malam itu ada kuis berhadiah. Wih mantap. Teman-teman nyalain dong kameranya gitu. Ini udah kita ke kuis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harapan Pak Edi
pada saat kuis itu teman-teman bisa menyalakan kamera semua. Yuk teman-teman dinyalakan dulu kameranya. Kristo, Debbie, Tirta, Rika, Tony, Helena, teman-teman yang lain yuk dinyalain dulu kameranya biar kita lanjut ke kuisnya. Jadi kuis ini Pak dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada yang khusus untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Supaya adil ya. Itu. Jadi teman-teman kelas 7 juga bersaing dengan kelas 7, kelas 8 bersaing dengan kelas 8, kelas 9 bersaing dengan kelas 9. Dan pasti ada hadiah untuk teman-teman yang menjadi pemenang kuis ini. Jadi Pak disampaikan sekali lagi, untuk kuisnya ini jawab cepat dan hanya bisa dijawab melalui room chat. Kalau di room chat itu kita punya kesempatan yang sama, dan begitu Pak dikasih aba-aba, yuk silakan jawab dari sekarang, teman-teman punya kesempatan yang sama. Kalau langsung di audio, itu pasti ada yang lebih cepat tuh. Pasti ada yang telat kan. Yang pertama kedengaran pasti dia yang lebih dapat semuanya. Jadi untuk sama-sama adil, jadi kakak yang malam ini jadi narasumber juga punya kesempatan nih untuk ikut jadi peserta pemenang kuis. Soalnya Pak, minggu lalu kita nggak ikut jadi peserta Pak. Wah, hari ini nggak ikut lagi Pak. Ini kita nggak dapat tuh hadiahnya gitu ya. Jadi biar teman-teman semua itu punya kesempatan yang sama. Oke, kita langsung saja ya. Pertama untuk teman-teman kelas 7. Ya, untuk teman-teman kelas 7. Kelas 7 boleh dong nyalain dulu kameranya teman-teman. Biar Pak Edi bisa lihat nih, namanya siapa aja nih yang muncul di room meeting malam ini dan siap katanya mau ikut bertarung dapatin hadiah dari Pak Edi ya. Bukan dari Pak Edi ya, tapi dari SMP Ignatius Rahmat Triadi. Kalau misalkan nggak bisa nyalain kamera nggak apa-apa, tapi tetap jawabnya di room chat ya. Tetap jawabnya di room chat. Pertama kita ke kelas 7 dulu, jadi untuk kakak-kakak kelas 8 dan kelas 9 bertahan dulu ya. Oke, kita mulai dari sekarang teman-teman kelas 7 siap ya? Halo kelas 7, siap ya teman-teman ya? Oke, Pak Edi lanjut ya. Ini nanti bisa ini pengetahuan umum ya, nggak sulit-sulit amat kok. Oke, Pak Edi mulai ya. Untuk kelas 7 berikut pertanyaannya. Bung Karno dan Bung Hatta adalah bapak proklamator kita. Saya ulangi, Bung Karno dan Bung Hatta adalah bapak proklamator kemerdekaan RI dan pernah diculik oleh golongan muda sehari sebelum pembacaan teks proklamasi. Peristiwa ini dinamakan peristiwa kelas 7. Tahan, dimulai dari 3, 2, 1. Silakan jawab di room chat teman-teman. Langsung dan gue jawab Pak. Rengas Dengklok. Ya 100 untuk Sachiko. Waduh. Sachiko ini malam jadi pemenang kuis untuk kelas 7 ya. Benar ya. Jadi pada tanggal 16 Agustus itu golongan kaum muda itu menculik Bung Karno dan Bung Hatta karena takutnya jangan sampai Bung Karno itu ikut terpengaruh oleh tekanan dari Jepang. Maka waktu itu diculik dan waktu itu sempat cekcok sama golongan tua. Akhirnya mereka putuskan untuk besoknya harus diumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira begitu ya. Pak Edi gantiin saya aja, Pak Edi. Oh, mantap siapa? Mantap Pak Edi. Jadi waktu peristiwa Rengas Dengklok itu Pak Edi masih umuran sekitar 16 tahun sih, kan sekarang masih tetap 16 tahun. Percaya aja ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman kelas 7 ya. Pak diulang lagi, sayang banget. Pertanyaan cuma 1. Nanti di ujian kayaknya banyak banget ya, ada 30-an. Oke, teman-teman. Thank you banget untuk teman-teman kelas 7 dan boleh dong kita tepuk tangan untuk teman-teman kelas 7 yang sudah berusaha menjawab. Aduh, luar biasa sekali. Kita ke kelas 8. Oke, ke kelas 8. Ini siap-siap ya kelas 8 ya. Tuk tak, tuk tak, tuk tak. Teman-teman kelas 8 ada ya? Oh, ada. Oke, nyalain dulu dong kamera teman-teman kelas 8. Oke, Pak Edi lanjut ya. Teman-teman kelas 8. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga. Semboyan ini ditemukan dalam kitab apa dan siapa penulisnya? Dimulai dari 3, 2, dan yuk 1. Go. Richard Tony, yuk 100 untuk Richard Tony. Ini baru dikasih pertanyaan langsung jawab semua ini. Yang lain pada mikir, Richard Tony udah babat nih semuanya nih. Aduh, teman-teman kita beri dong aplaus untuk teman-teman kelas 8 dong. Luar biasa sekali. Ini padahal materi semester
berikutnya semester 2 Pak Ed. Aduh, tadinya mau bahas soal PKI Pak, tapi nanti takutnya dituduh PKI juga Pak saya. Nanti saya dikejar nih sama polisi Pak. Oke, yang terakhir untuk kelas 9. Ya, tarik nafas dulu kelas 9. Stephen Chandra. Aduh, nanti ada, mudah-mudahan ya ada ya. Mudah-mudahan soalnya masih ada. Oke, kelas 9 ini jawab cepat ya. Jawab cepat. Nggak boleh salah, harus benar. Kelas 9 ini agak lebih panjang ya jawabannya ya. Apa makna dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani? Apa makna dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani? Ayo, kalau ada yang pernah dengar nama Ki Hajar Dewantoro pasti tahu. Dimulai dari 3, 2, dan go, teman-teman. Apa makna dari Dicabut. Ing Coba Ngarso gerak. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ayo teman-teman, ayo. Ini Profesor Lofi nggak ada, jadi pasti teman-teman lain punya peluang untuk menang nih. Ayo teman-teman, dimulai dari sekarang teman-teman. Yuk, 10, 9, 3, 10, 9, 8, 7. Ayo teman-teman, ayo. Apa makna dari Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani? Aduh, ini kalau kelas 9 nggak jawab, kalau ada kelas 7 yang bisa jawab, di depan memberi contoh, di tengah memberi, ya 100 untuk Arthur atau Korin yang jawab duluan ya. Kita baca. Arthur, Pak. Arthur. Yuk 100 untuk Arthur ya. Teman-teman, benar ya kata Arthur ya. Ing Ngarso Sung Tulodo itu artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua itu Ing Madia Mangunkarsa yang artinya di tengah memberikan semangat ya. Membangkitkan semangat, benar. Dan Tutwuri Handayani adalah di belakang memberikan contoh. Ini adalah semboyan yang dipelopori oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ngomongin soal Bapak Pendidikan, besok itu kita merayakan Hari Guru tanggal 25 November ya. Besok itu hari besarnya Bapak Ibu guru kita. Jadi teman-teman mau kirim-kirim salam, boleh besok langsung japri ke Bapak Ibunya masing-masing. Dan untuk teman-teman yang malam ini jadi pemenang, akan thank you juga buat Korin ya, yang tadi sudah berusaha jawab tapi telat. Sayang sekali ya, aduh. Korin ya, tapi Pak Edi senang Korin dan teman-teman udah bisa berusaha jawab. Ya, jadi jangan berkecil hati, Pak, saya udah jawab, boleh nggak Pak hadiahnya dibagi 2? Aduh, gimana ya. Jadi teman-teman sekali lagi, thank you banget untuk teman-teman yang udah jawab. Dan untuk teman-teman yang pemenangnya kelas 7 adalah Sachiko, kelas 8 adalah siapa tadi ya? Richard Tony. Lalu yang ketiga pemenangnya adalah Arthur. Hadiahnya dipersembahkan oleh Selam Berinspirasi yang katanya itu gudang inspirasi anak Indonesia. Itu saya teman-teman yang untuk mendapatkan hadiah nanti japri dengan Pak Edi. Kalau besok PTMP langsung bisa ngambil. Cuma catatan sedikit, untuk malam ini Lovin nggak ikut ya. Kalau Lovin ikut pasti dibabat semua tuh, dari kelas 7 sampai kelas 9 sama Lovin semua diambil alih itu ya. Biasanya profesor kita yang satu itu ya. Itu teman-teman. Itu saja, ini udah mau jam 8. Thank you banget teman-teman untuk Bu Sondang yang sudah hadir, Pak Dodi, Bu Teri, dan Bapak Ibu guru yang lain yang hadir. Dan juga untuk teman-teman secara khusus untuk kakak-kakak kita yang malam ini udah sharing banyak. Tadi tuh Pak Edi ngerasa bahwa kalau ibarat daging itu nggak ada tulang ya, dikasih tuh isinya semua ya. Itu mudah-mudahan itu bisa menjadi informasi, inspirasi kita, panduan kita untuk mempersiapkan diri untuk PAS mendatang. Dan sebagai penutup teman-teman, ini tadi minta waktu 1 menit. Teman-teman boleh dong di room chat kira-kira apa sih yang teman-teman dapatin dari tongkrongan kita malam ini. Jadi Pak Edi malam ini dapat ada sekitar 38 jawaban. Teman-teman, kita bikin refleksi gitu ya. Kira-kira apa sih yang teman-teman dapatin dari obrolan tongkrongan kita malam ini? Yuk diceritain teman-teman, satu kata aja, satu kata atau satu kalimat boleh silakan. Apa sih inspirasi atau hal baik yang teman-teman dapatin dari tongkrongan malam ini? Cara belajar yang berbeda. Harus bisa lawan rasa malas. Yuk teman-teman yang lain, kalau Pak Edi inspirasi malam ini harus, Pak Edi juga kayaknya harus rajin-rajin baca buku ya. Semangat belajar, jadi bikin jadwal belajar faktor inspirasi.
Oke, thank you banget teman-teman. Dan sebelum kita tutup, Pak Edi informasikan sambil dijawab, malam ini tuh menjadi tongkrongan kita yang terakhir untuk tahun pelajaran ini. Jadi minggu depan itu nggak ada lagi tongkrongan karena teman-teman udah PAS. Syukur-syukur nanti di catatan akhir semester itu ada ya. Tapi kalau teman-teman Pak Edi nggak janji, tapi kemungkinan besar malam itu menjadi tongkrongan kita yang terakhir. Jadi berbahagialah teman-teman yang malam ini sempat nongkrong bareng teman seantero SMP Selamat Riyadi. Dan kita tutup. Sebelum kita tutup, kita akan screenshot dulu. Teman-teman, silakan dulu dinyalakan kameranya. Pak Edi screenshot. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, thank you banyak untuk kebersamaan kita malam ini. Sampai jumpa lagi dan selamat istirahat. Jangan lupa besok ada PKMT. Jangan lupa juga siap diri untuk PAS. Ya, thank you banyak untuk kebersamaan kita malam ini. Tuhan memberkati selalu dan sekali lagi terima kasih banyak dan namaste semuanya teman-teman. Selamat istirahat. Dah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak.